Perkumpulan Litipikur dan AHCW Dairi Papak Barat dan Karo bongkar kejanggalan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum di Desa Kempawa, Kecamatan Tanah Pinem. Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi anggaran tahun 2021, yang dikerjakan oleh CVPMM senilai 800 juta lebih. Kejanggalan tersebut mereka temukan setelah melakukan investigasi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 ke lokasi pekerjaan ini, kendati menempuh medan yang cukup berat dan rawan akan tetapi Litipikur dan AHCW tetap menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Hal ini mereka lakukan untuk mendapat fakta lapangan di lokasi pelaksanaan pekerjaan ini. Litipikur AHCW, pendukung LIAT, beginilah kami untuk mencari adanya indikasi korupsi ya dalam suatu pekerjaan dan program pemerintah. Ya, hujan ya kan, naik kereta kita nggak bisa, jalan kaki aja mau antre ya kan. Nah, tapi kita harus tetap cari. Tujuannya supaya mencari apa fakta yang ada di situ, apa permasalahannya, ya kan? Nanti bisa kita kaji ke hukum apa yang dia langgar. Oke? Kejanggalan pertama adalah bahwa sumber dan reservoir air berada di kawasan hutan lindung Dolok Pantara, di mana bila berada dalam kawasan hutan lindung tidak dapat mendirikan bangunan permanen seperti bak penampung air yang terbuat dari konstruksi pasangan batu dan beton. Kedua, hingga saat investigasi ini dilakukan air tidak mengalir hingga ke Kutanangka sebagaimana yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Karena itu uji fungsi pekerjaan ini dipertanyakan dan diduga proyek gagal dan mangkrak. Ketiga, ditemukan bak penampung air atau reservoir tidak menggunakan pundasi padahal menurut tukang yang mengerjakannya pada bestek bangunan reservoir ini ada pundasinya. Karena itu diduga reservoir ini dikerjakan tidak sesuai dengan bestek bangunan yang dituangkan pada kontrak kerja. Pendukung Litipikur AHCW, nah ini dia simpangnya ke dalam ya. Ini akan kita telusuri lagi nih sampai kita upayakan tetap sampai ke sumber mata air ya. Supaya kita lihat apa masalahnya di sana ya. Baru nanti bisa kita kaji, oke? Keempat, pipa besi baja tidak SNI dan sudah banyak yang berkarat, demikian juga dengan pipa paralon yang digunakan ditemukan bercampur dengan pipa paralon yang tidak SNI. Sehingga pipa-pipa tersebut diduga tidak memiliki bar dan tidak anti timbal. Hal itulah yang menyebabkan pipa yang digunakan saat ini banyak yang pecah sehingga air tidak dapat mengalir ke Kutanangka seperti yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Kelima, seharusnya pekerjaan ini sudah harus selesai dan berfungsi pada tanggal 20 bulan Februari 2022, namun hingga saat ini hasil pekerjaan ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Kutanangka. Kendati demikian, pekerjaan ini hingga saat ini tidak diputus kontrak dan perusahaan yang mengerjakan kegiatan ini tidak diusulkan ke LKPP untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dengan alasan cedera janji. Karena itu diduga ada kong kali kong antara oknum PPK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi dengan oknum rekanan untuk membayar pekerjaan ini secara diam-diam kendati tidak berfungsi. Tentu hal itu tidaklah gratis karena di negara Republik Indonesia yang kita cinta ini tidak ada yang gratis. Nah ini pipanya, jadi kami duga pipa ini bukan SNI. Kenapa? Karena nggak ada tulisan S12,5. S12,5 itu artinya bar, ya. Bar itu adalah tekanan air. Nah, itulah ukuran pipa untuk air minum, kan begitu. Nah, makanya tadi dibilang warga banyak yang pecah-pecah, karena pipa ini nggak bisa menahan kekuatan air, karena pipanya nggak ada ukuran barnya, ya. Berarti kan diduga, ini nggak sesuai dengan spesifikasi pipa untuk air minum yang digunakan, ya. Jadi ada dugaan rekanan di sini menggunakan pipa yang tidak sesuai spesifikasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena didiamkan oleh pengawasnya dan PPK-nya. Oke? Keenam, pekerjaan ini tidak ada yang mengawasi karena menurut informasi yang kami terima perencanaan dan pengawasan pekerjaan ini tidak di pihak ketiga kan. Dengan alasan tidak ada dana untuk perencanaan dan pengawasan tersebut. Karena itu diduga kuat pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan asal jadi, karena tidak ada perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Karena itulah ada material pipa baja dan pipa paralon yang tidak SNI digunakan pada pekerjaan ini. Ini yang sering pecah ya? Nih. Ini yang pecah terus, makanya air nggak sampai ke Kutanangka. Kenapa pecah?
Karena pipa-pipa ini nggak sanggup menahan tekanan air itu. Kenapa nggak sanggup? Karena nggak SNI. Kekuatannya nggak sanggup ya. Dan diduga pipa ini bukan anti timbal. Jadi ini cat-cat yang ini ikut ke masyarakat. Kalau diminum ini berbahaya untuk kesehatan, oke? Untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah pada pelaksanaan pekerjaan ini, selanjutnya Litipikur dan AHICW akan melaporkan pelaksanaan pekerjaan ini ke pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan audit secara menyeluruh pada pelaksanaan pekerjaan ini. Tadi udah lihat udah berkarat kan, padahal umurnya baru hampir 1 tahun kan gitu kan. Nah itu makanya, jadi kalau bus itu nggak SNI ya seperti ini, pipa bus itu nggak SNI seperti ini. Di dalam siapa tahu udah seperti ini, berkarat juga. Apa nggak bahaya untuk kesehatan masyarakat yang Kota Nangka nanti? Semua akan jadi TBC nanti yang minum air ini kan gitu kan. Saksikan berita selanjutnya hanya di ICW Review TV.